dana yang dibutuhkan untuk kegiatan kampanye politik itu pasti sangat besar, karena ini menyangkut membangun personal brand, menyangkut bagaimana orang itu dikenal banyak orang sehingga banyak orang akan memilihnya. Jadi kalau misalnya ada kritikan-kritikan yang mengatakan wah menghabiskan anggaran biaya ataupun sebagainya, kritikan itu sungguh tidak tepat, karena namanya proses kampanye itu membutuhkan biaya besar dimanapun di seluruh dunia. Tidak ada sebuah kampanye politik itu membutuhkan dana yang kecil. Ini pasti sangat besar. Dana kampanye itu bisa berasal dari tiga kelompok. Yang pertama, orang yang menggunakan uang sendiri, tetapi biasanya ini jarang sekali karena tidak ada yang kuat. Karena perhitungan bisnis politiknya itu ya akan sangat ketat sekali. Ini hanya sebagian besar politisi yang mampu melakukan hal itu. Yang kedua, dia mendapatkan dukungan dari sahabat-sahabatnya atau kelompok partisan yang mendukung dia sebagai calon presiden atau calon legislatif ataupun calon yang lainnya. Ini adalah hal yang masuk akal. Selain itu dia juga bisa dapatkan dukungan dari partai biasa. Tapi biasanya partai itu sebagai mesin politik itu sangat kecil biayanya, karena juga partai kan terbatas dananya. Pasti partai politik akan meminta bantuan kepada orang yang punya pengaruh ya. Dalam hal ini orang pengaruh bukan hanya politisi, bisa juga para pengusaha yang banyak uang, para artis yang banyak uang, olahragawan yang banyak uang, dan tokoh-tokoh lain, ataupun orang biasa. Yang penting orang itu punya uang, itu yang paling penting. Yang ketiga itu adalah dari kelompok masyarakat biasa. Nah ini biasanya sumbangan sukarela. Ada yang ditetapkan, ada yang tidak ditetapkan. Misalnya ditetapkan itu per orang misalnya menyumbang biaya untuk setiap kegiatan kampanye yang dilakukan oleh kandidat itu 15.000. Itu biasanya iurannya itu rame-rame, tetapi juga ada yang bebas ya kan, terserah mau nyumbang berapa, mau nyumbang 5.000, mau nyumbang 10.000, 15.000 sampai ratusan juta, itu terserah. Tapi di sini adalah satu hal yang harus diperhatikan adalah dimanapun seorang kandidat, baik dia menjadi calon presiden atau calon legislatif ataupun calon lainnya, membutuhkan biaya yang sangat besar untuk mengadakan kegiatan kampanye. Oleh karena itu, partai politik itu harus banyak juga sumber dana jika ingin calonnya benar-benar bersih ya, tidak korupsi nantinya ketika menjabat. Di sini uang bisa aja. Apakah partai politik itu boleh berbisnis? Nah ini kan pertanyaan yang paling krusial. Partai politik boleh berbisnis. Dia misalnya mengelola maskapai penerbangan, mengelola sebuah pabrik, mengelola sebuah institusi pendidikan, mengelola rumah sakit, dan yang penting ada pemasukan. Sehingga jika partai politik itu mempunyai pemasukan, itu akan mudah untuk melakukan penggalangan dana kampanye. Jadi partai politik itu bisa menyewa, itu kan sebuah organisasi itu ada yang profit dan non profit. Tetapi partai politik harus menjadi organisasi profit karena membutuhkan biaya besar. Kalau misalnya partai politik tidak menjadi organisasi yang berorientasi profit, akan sangat sulit untuk bisa bertahan. Jangan dananya nanti bergantung pada pemerintah. Kalau dana mereka tergantung pada pemerintah, sama saja mereka istilahnya memakai anggaran pemerintah yang anggaran dari rakyat, ya kan, uang belanja rakyat yang berupa pajak, dan itu sangat tidak fair. Oleh karena itu penting sekali partai politik itu mempunyai sumber dana yang lain. Sumber dana yang lain yaitu dari bisnis mereka, asal bisnis mereka memang dikontrol oleh lembaga yang mengawasi persaingan usaha ataupun lain sebagainya.
ini hal yang lumrah kalau misalnya partai politik itu punya kegiatan bisnis. Yang penting hasil kegiatan bisnis itu dipublikasikan kepada masyarakat, kegiatan apa yang mereka lakukan, berapa jumlah dana yang mereka dapatkan dari kegiatan bisnis itu. Tetap harus ada transparansi dalam pengumpulan dana, jangan sampai tidak ada, sehingga kita bisa melihat sumber dana itu apakah uangnya bersih atau uangnya tidak bersih, atau money laundry yang kita kenal saat ini kan, pencucian uang. Jangan sampai seperti itu. Jadi ya wajar kalau misalnya partai politik mempunyai lini bisnis untuk membiayai partai mereka, sehingga benar-benar partai politik itu mandiri. Kalau bisa ya jangan sampai menggunakan anggaran punya pemerintah atau punya negara. Jadi walaupun partai politik itu sebuah institusi publik, mereka juga harus bergerak seperti perusahaan swasta, tidak bisa seperti perusahaan institusi publik milik pemerintah yang hanya menerima anggaran, yang hanya diberikan arah-arahan. Tidak, partai politik itu harus menjadi tempat lahirnya para leader dan juga kemandirian secara finansial. Ini yang harus ditekankan. Apapun bisnis yang dilakukan oleh partai politik, selama itu bisnis yang bersih ya, seperti pengelolaan perusahaan ataupun lainnya, transparansi ya, itu diperbolehkan sehingga tidak memberatkan keuangan negara. Karena partai politik yang mandiri lah yang akan bisa menghasilkan para pemimpin yang benar-benar tangguh. Ini adalah opini singkat saya. Apakah partai politik boleh berbisnis untuk membiayai kampanye? Boleh jawabnya. Jadi tidak usah ragu bagi partai politik untuk berbisnis untuk melakukan kegiatan kampanye. Dalam hal ini pembiayaan. Saya Septa Indarto mengucapkan terima kasih banyak.